Pemirsa, persaingan memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah semakin sengit. Survei Litbang Kompas yang baru dirilis menyebutkan elektabilitas pasangan Andika Perkasa Hendrar Priyadi dengan elektabilitas Ahmad Lutfi Taj Yassin tidak berbeda jauh. Andika Hendi yang diusung PDI Perjuangan punya elektabilitas sebesar 28,8%, kemudian Lutfi Yassin 28,1%. Sebelumnya, SMRC juga merilis hasil survei yang menunjukkan sengitnya duel pasangan berlatar militer dan polisi itu. Tapi di survei SMRC, elektabilitas kedua pasangan telah mencapai 48 dan 47%. Untuk membahas topik ini, kami mengundang peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu serta peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Selamat malam Mas Saidiman, selamat malam Mas Yohan. Selamat malam, Tasya. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Kita akan membahas ini, tapi sebelum kita bahas, Mas Saidiman, Mas Yohan, kita akan simak informasi berikut ini. Debat perdana calon gubernur dan wakil calon gubernur Jawa Tengah telah digelar 30 Oktober lalu. Jawa Tengah adalah rumah kami. Tidak ada pemimpin yang bisa tidur nyenyak jika masih ada warga Jawa Tengah yang mengalami kesulitan. Maka kepemimpinan kami ke depan adalah akan kami dedikasikan semuanya untuk warga Jawa Tengah. Tidak ada lagi yang kesulitan mengakses pendidikan. Tidak ada lagi yang kesulitan mengakses terkait layanan kesehatan. Tidak ada lagi petani yang susah pupuk dan nelayan kesulitan subsidi solar. Berbagai macam masukan, berbagai macam rencana sudah kita dengarkan. Kami berdua, pasangan Andika Hendi, hari ini mencatat semua masukan-masukan dari pasangan sebelah. Siapapun itu yang nanti jadi, kita akan tetap bermitra dan bersahabat. Bapak Ibu sekalian, tapi ingat bahwa membangun Jawa Tengah tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kelompok. Tidak bisa dilakukan oleh kita, pemerintah provinsi sendiri. Maka unsur kemitraan, partisipasi akan kita terus lakukan supaya semakin banyak masyarakat terlibat untuk membangun provinsi yang kita cintai, yaitu Jawa Tengah. Bagaimana kemudian ibarat sebuah mobil, mobilnya bisa melaju kencang, pemerintah provinsi Jawa Tengah ada di roda satu, pemerintah ada di roda kedua. Cagup berlatar militer dan polisi tadi cenderung menahan diri. Boleh dibilang tanpa perdebatan keras, cenderung adem. Itu tadi persaingan di ruang debat. Di lapangan, kompetisi mereka sangat ketat. Ini tampak dari hasil survei yang menunjukkan angka keterpilihan atau elektabilitas pasangan calon. Pasangan Andika Hendi punya elektabilitas sebesar 48,1%. Sementara pasangan Lutfi Yassin meraup 47,5%. Begitu ketat, begitu rapat, cuma berjarak 0,6%. Ditambah margin of error yang plus minus 2,9%, salah satu pasangan belum bisa disebut memimpin di atas yang lain. Temuan lain dari SMRC juga makin menunjukkan Pilkada Jawa Tengah akan panas hingga hari pencoblosan. Musababnya, jumlah responden yang mengaku punya peluang besar mengubah pilihan menembus 42%. Sisanya 58% menyebut kecil kemungkinannya akan mengubah pilihan. Ini gede sekali, dan itu bakal menentukan siapa yang akan menang di hari pemilihan 27 November mendatang. Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, saat ini kita sudah bersama peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu dan peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Saya akan langsung ke inti diskusi malam hari ini nih. Ada hasil survei Litbang Kompas dan SMRC dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Kalau Kompas melaksanakannya pada 15 hingga 20 Oktober, SMRC 17 hingga 22 Oktober. Hasilnya untuk Kompas
Andika Hendy 28,8%, Lutfi Yassin 28,1%. Sementara SMRC 48,1% untuk Andika Hendy dan 47,5% untuk Lutfi Yassin. Bisa dibantu untuk menganalisa kira-kira faktor apa saja yang memungkinkan angka ini berbeda jauh, terutama untuk angka undecided voters-nya yang 43,1 untuk Litbang Kompas dan tidak tahu atau tidak menjawabnya 4,4% untuk SMRC. Saya kasih kesempatan ke Mas Yohan terlebih dahulu. Iya, survei Kompas ini diselenggarakan 15 sampai 20 Oktober ya. Jadi memang hasilnya kelihatan memang selisih dari Andika dan Lutfi ini memang masih di bawah sampling error kita 3,1%. Artinya memang tidak bisa dikatakan siapa yang unggul dalam survei ini gitu ya. Iya. Perkara masih tingginya undecided voter memang itulah data yang kami dapatkan gitu ya ketika responden kita tanya apakah sudah ada punya pilihan ketika Pilkada Jateng dilakukan pada survei gitu ya. Jadi Tasya memandang survei itu memang kalau kita lihat sebenarnya fungsinya lebih ke membaca pola gitu ya. Kalau kita lihat pola yang dihasilkan di Litbang Kompas dan yang dihasilkan SMRC, polanya relatif sama. Iya. Ketat ya. Perbedaan antara dua paslon itu tipis begitu ya Mas Yohan? Tipis gitu ya. Iya. Pola itu yang sebenarnya message itu yang sebenarnya perlu kita ambil persoalan undecided yang berbeda. Ini soal dinamika di lapangan yang tentu pada saat itu berbeda dihadapi antara teman-teman SMRC dengan tim Litbang Kompas di lapangan. Tapi cukup jauh ya Mas Yohan, 43,1 dan 4,4% ini kan angka yang cukup besar ya. Dan ini kan dua-duanya surveinya dilaksanakan sebelum debat perdana. Iya, sama. Jadi, tapi ya memang itu faktanya ya. Kita nggak bisa mengubah atau memodifikasi hasil survei, tapi memang ada desain-desain pertanyaan yang memang kita pakai, desain pertanyaan yang tertutup, yang memang sudah ada pilihannya, ada desain pertanyaan yang sifatnya simulasi gitu ya. Tapi memang umum kita memang ketika pertanyaan yang untuk terbuka, ada pilihan yang jawaban yang kita sebutkan, itulah yang kita pakai sebagai dasar dan publish ke publik sebagai rilis gitu ya, yang seringkali dilakukan di Kompas. Untuk desain-desain pertanyaan lain, itu sifatnya validasi. Jadi untuk ukuran pertanyaan elektabilitas itu ada beberapa desain pertanyaan, dan yang kita pakai pasti satu yang konsisten gitu ya, yang lain untuk kita pakai validasi. Nah ini tentu cara-cara ini tentu sudah biasa juga dilakukan oleh teman-teman untuk melakukan validasi apakah ada konsistensi jawaban atau pola yang relatif sama dari responden terhadap sejumlah pertanyaan yang sebenarnya tujuannya sama gitu ya. Nah dari proses itu memang ada konsistensi di situ. Tapi tentu kita tidak akan memilih mana yang ini gitu ya. Tapi kita harus konsisten desain pertanyaan itu yang selalu setiap survei kita publish, desain pertanyaan itulah yang kita pakai untuk dipublish. Oke, baik. Saya geser dulu ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, apa kira-kira analisa Anda dari angka yang kemudian muncul dan kemudian kalau dibandingkan berbeda? Iya, yang pertama adalah saya kira dari hal kompetisi antara dua pasangan calon, ya kita sepakat bahwa ini sangat ketat. Dan kemudian kalau di kami melakukan juga survei sebelumnya ya, sekitar sebulan sebelumnya, dan kami menemukan ada peningkatan suara ya yang signifikan pada pasangan Jenderal Andika Perkasa Hendrar Prihadi, itu naik sekitar 11,5%. Kemudian ada penurunan pada Ahmad Lutfi Taji Yassin sekitar 10,4%. Jadi walaupun sekarang misalnya kita temukan selisih antara dukungan pada dua pasangan ini di bawah margin of error dari survei kami terakhir itu 2,9%. Jadi selisih 0,6% itu di bawah margin of error. Tetapi kalau kita lihat perkembangannya, ini ada perkembangan positif pada suara Andika, sementara pada Lutfi ini mengalami penurunan dalam 1 bulan terakhir. Baik. Saya kira itu ininya yang kita temukan. Oke, baik. Kompas hari ini menulis Mas Yohan, Rambo
melawan Sambo ini bisa kemudian terbukti cukup manjur. Benar seperti itu, Mas Yohan? Ya, itu dinamika di lapangan ya. Beberapa responden yang kami temui memang mengungkapkan soal jargon itu. Ya, tentu itu bagian dari informasi yang kami dapatkan di lapangan. Dan itu sah-sah saja, karena itu faktual di lapangan muncul fenomena seperti itu ya. Tapi kami tegaskan mungkin ini survei pertama kami ya, ketika pasangan calon sudah ditetapkan. Sejak penetapan Kita ya berarti survei, Mas Yohan, ini ya, baru jadi survei pertama. survei pertama. Kita pernah survei jauh hari sebelum penetapan pasangan calon. Waktu itu memang Pak Andika memang kecil gitu ya. Tapi kita tidak mungkin membandingkan dua survei itu karena memang kondisinya ketika survei pertama, yang kita anggap survei pertama di Jateng itu kondisinya belum pasangan calon dan belum ada pendaftaran. Nah, kondisi saat ini adalah survei pertama ketika pasangan calon sudah resmi, bahkan sudah melalui proses kampanye gitu ya. Jadi berbeda, Mas Hediman punya dua data, kita baru punya satu data yang memang nggak bisa kita bandingkan apakah ada tren kenaikan atau penurunan gitu. Tapi kalau kita bandingkan fenomena durasi Pak Lutfi campaign ya, canvassing di Jateng dengan Pak Andika, memang Pak Andika memulai lebih di akhir gitu ya, Pak Lutfi kan memulainya di awal gitu ya, dengan bahkan jauh hari sebelum beliau lengser dari Kapolda itu kan canvassing nama dia di branding sebagai sosok bakal calon gubernur kan sudah jauh-jauh hari. Sementara Pak Andika baru belakangan mendekati masa pendaftaran. Jadi kalau lihat dari kronologis panggung politik seperti itu, memang apa yang disampaikan teman-teman Mas Saidiman hasil SMRC tadi menjadi masuk akal. Pak Andika ini trennya naik ketika dia sudah dipastikan sebagai pasangan calon gubernur dan kemudian kampanye dan kemudian tren Pak Lutfi menurunkan dia. Jadi saya pikir ini patternnya itu kelihatan ketika ada sama-sama antara hasil survei SMRC dan Litbang Kompas ada kesamaan pola tentang sengitnya dua sosok pasangan calon ini di Pilkada Jateng gitu ya. Jadi ini saya pikir ini menarik pengalaman dulu misalnya Pilkada Jawa Timur 2008 itu selisihnya juga 1% ya ketika itu quick count. Jadi kita tidak bisa memutuskan atau menyimpulkan siapa pasangan yang unggul. Sama survei ini tentu agak sulit kita memastikan siapa yang unggul. Meskipun tadi data SMRC memang punya dua data yang bisa dibandingkan, ada tren kenaikan di pasangan calon Andika Hendi, sementara tren penurunan terjadi di pasangan Pak Lutfi. Mas Yohan, menarik ketika Anda kemudian meng-highlight bahwa ini kan posisinya kemudian melejit setelah penetapan. Kita tidak tahu angka sebelumnya karena tidak pernah ada yang mensurvei, tapi bahwa Lutfi Yassin itu kan mungkin jauh lebih panjang. Apakah ini memang pattern yang juga bisa sama kalau kita bandingkan dengan Jakarta, melihat Pram yang kemudian baru dalam waktu yang hampir sama kira-kira ya, waktu berkampanye yang hampir sama, kemudian angka yang melejit juga cukup sama? Berbeda ya, karena memang memulai starting point-nya itu relatif tidak jauh berbeda antara Ridwan Kamil dengan Mas Pram gitu ya. Sama-sama kan tiba-tiba muncul nama yang pertama nama baru dalam konstelasi politik Jakarta, yang sebelumnya digadang-gadang itu Ahok dan Anies gitu ya. Itu starting point-nya berbeda, tapi mungkin iklim politiknya mungkin sama. Artinya gini, ini kan pertarungan antara satu kekuatan partai ya, sama relatif tidak sebangun gitu ya. Jakarta itu PDIP melawan gabungan puluhan partai lah, Kim plus gitu ya. Hal ini kan sama dengan Jateng. Ini kan selain pertarungan dua sosok pasangan calon, kalau di Jakarta 3, ini kan juga pertarungan dominasi sejauh mana pengaruh partai, dalam hal ini PDIP melawan gabungan koalisi partai Kim plus yang notabene memang diasosiasikan, mungkin publik sudah paham ya, di belakang Kim plus ini memang tokoh-tokoh nasional yang sebelumnya ada Pak Jokowi di situ, ada Presiden Prabowo di situ. Saya pikir ini menjadi sinyal kalau ditanya kesamaan, memang apakah Mas Pram melejit dibandingkan RK, sementara Pak Andika melejit dibandingkan dengan Lutfi, saya pikir berbeda situasinya. Tapi pola
posisinya relatif sama kalau dilihat dalam konteks latar belakang partai politik yang mengusung saja. Baik, Mas Saidiman mungkin punya pendapat yang berbeda atau mungkin sependapat? Ya, saya kira memang ada pola yang sama ya di Jawa Tengah dan Jakarta. Saya lihat memang kedua calon dari PDI Perjuangan ini ketika mereka dideklarasikan itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Tetapi yang menarik juga dari dua wilayah ini adalah bahwa ini lagi-lagi membuktikan bahwa koalisi besar atau partai-partai politik itu tidak cukup menentukan di dalam pemilihan kepala daerah. Apa artinya memang tokoh yang lebih penting, Mas Saidiman? Iya, di Jawa Tengah misalkan gabungan partai koalisi, saya menyebutnya koalisi istana gitu kan 73% menguasai kursi DPRD di sana, hanya 28% PDI Perjuangan. Tetapi tokoh mereka itu bersaing sangat ketat dan memang kami temukan di dalam survei ini bahwa partai ID termasuk di Jawa Tengah itu sangat rendah. Di survei kami terakhir itu hanya sekitar 11%. Publik Jawa Tengah yang merasa ada partai yang dia merasa dekat dengannya. Jadi umumnya publik itu sebenarnya tidak mempertimbangkan partai politik ketika mereka memilih, tetapi lebih banyak pada unsur ketokohan. Baik, kalau menurut Anda atau analisa Anda, Mas Saidiman, tren penaikan elektabilitas dari partai oposisi yang tidak mau disebut oposisi melawan partai istana, kalau tadi Anda katakan ini, akan seberapa solid menjelang 27 November? Ya, ini menarik. Misalnya kalau kita bahas ya secara spesifik, misalnya di Pulau Jawa ada 5 provinsi yang ada pilkada di sana, dan kita menemukan di sini PDI Perjuangan cukup solid ya di tiga wilayah, Banten, Jakarta, dan Jawa Tengah sekarang. Dan menurut saya mereka punya kans untuk mencuri kemenangan di 3 wilayah ini walaupun mereka dikepung oleh partai-partai yang lain. Jadi saya kira ini dimungkinkan oleh tadi publik yang lebih fokus melihat pada tokoh, dan ini bukan hanya terjadi di pilkada tetapi juga di tingkat nasional, pemilihan presiden misalnya. Berkali-kali kita melakukan studi dan selalu kita menemukan bahwa partai ID, kedekatan publik dengan partai itu tidak besar gitu, sehingga ini memungkinkan munculnya figur-figur yang selama ini kita lihat ya, yang bukan elit utama partai tapi bisa mendominasi di dalam pemilihan kepala daerah, juga pemilihan presiden. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak infografis yang akan dibawakan rekan saya, Patricia Mapalie. Peti, silahkan. Terima kasih Tasya. Tentu ini sebenarnya sudah dibahas tadi di segmen awal, tapi sebagai reminder untuk pemirsa sebetulnya betapa sengitnya pilkada di Jawa Tengah ini akan saya paparkan dalam infografis berikut ini. Kita lihat dulu slide pertama. Bagaimana sebetulnya menggambarkan persaingan antara dua calon ini, kita gambarkan di sumber Litbang Kompas, di mana ini merupakan survei sejak tanggal 15 sampai 20 Oktober 2024. Ini adalah gambaran tentu sebelum debat berlangsung. Artinya ini kemudian masih bisa saja berubah, masih dinamis tentu saja, tapi survei terakhir menunjukkan bahwa sebetulnya angka swing voters atau yang belum memutuskan akan memilih siapa itu masih sangatlah besar. Ada di 43,1%. Sementara masing-masing calon mendapatkan 28,8% untuk Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Sementara 28,1% tipis sekali dengan Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin berdasarkan survei dari Litbang Kompas. Kita akan lihat beberapa survei selanjutnya dari lembaga lain. Dan sumber dari Lingkaran Survei Indonesia atau survei yang digelar sejak tanggal 16 sampai 22 Oktober 2024 juga menunjukkan angka yang lumayan berbeda dengan Litbang Kompas, karena angka swing voters di sini hanyalah 25%, sementara pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin mendapatkan angka 46,8% atau cukup tinggi ya dibandingkan dengan survei Litbang Kompas. Sementara Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi mendapatkan angka 28,2%. Bagaimana dengan lembaga survei lain? Kita lihat yang terakhir. Berdasarkan dari lembaga survei
SMRC di tanggal 17 sampai dengan 22 Oktober 2024. Nah, yang menarik adalah ini yang cukup berbeda dengan sumber yang lain, bahwa swing voters atau bisa kita sebut mereka yang belum menentukan akan memilih siapa di Pilgub Jateng ini masih di angka 4,4%. Ini kecil sekali atau bisa kita sebut dengan undecided voters untuk memilih pasangan calon siapa yang akan mereka pilih dalam Pilkada Jawa Tengah. 4,4% ini tentu angka yang cukup berbeda dengan lembaga-lembaga survei lain karena di sini kita bisa lihat Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi mendapatkan angka 48,1%. Sementara Ahmad Lutfi maupun juga Taj Yassin ada di angka 47,5% atau ya beda-beda tipis lah masing-masing calon. Oke, nah swing voters kemudian undecided voters juga masih besar di Pilgub Jateng, paling tidak melalui sumber atau survei yang kita lihat sebelum debat ini. Tentu ini yang nantinya akan dielaborasi oleh Tasya bersama dengan sejumlah narasumber. Baik, terima kasih Betty untuk pemaparan infografisnya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan masih bersama dengan peneliti Litbang Kompas dan juga peneliti dari SMRC. Saya kembali lagi ke Mas Yohan. Mas Yohan, Kompas mencatat temuan yang cukup menarik soal profil pemilih yang berpendidikan tinggi, status ekonomi tinggi, serta Gen Z itu kecenderungannya lebih memilih ke Andika dan Hendy, sementara yang berpendidikan rendah, status ekonomi rendah dan Gen X ya, itu lebih cenderung memilih Lutfi Yassin. Apa artinya temuan ini Mas Yohan kalau kemudian kita tarik ke yang lebih besar lagi ketika kita melihat profil demografi Jawa Tengah secara keseluruhan? Iya, sebenarnya memang itu hasil analisis cross tabulasi ya tentang profil pemilih dihadapkan pada pilihan cagup antara Pak Andika Hendy dan Pak Lutfi Taj Yassin. Jadi memang kesimpulan temuan kami memang seperti itu. Kalau kita lihat ke belakang lagi memang ini ada irisan dengan pemilih Pak Jokowi ya, ketika kita lihat latar belakang pilihan capres sebelumnya gitu ya, 2019. Jadi memang ada kesebangunan antara postur pemilih Pak Lutfi dengan pemilih Pak Jokowi. Tentu ini wajar ketika asosiasi yang dibangun selama ini yang ditangkap publik, kemudian memang Pak Lutfi ini dekat dengan Pak Jokowi. Beberapa momentum politik, pertemuan Pak Lutfi dan Pak Jokowi semakin mengkonfirmasi itu. Bahkan dari sisi tim sukses berharap Pak Jokowi itu jadi jurkam gitu ya untuk kampanye Pak Lutfi. Sementara Pak Andika ini memang kelompok-kelompok pemilih yang memang agak pertemuan ya antara pemilih PDIP ya dan pemilih yang selama ini memang tidak begitu dekat dengan postur potret dari pemilih Pak Jokowi. Jadi ini memang kelihatan di Jawa Tengah ini mereka yang sebelumnya itu pemilih yang oposan gitu ya terhadap pemerintahan memang lebih banyak menjatuhkan pilihan pada Pak Andika dan Pak Hendy. Oke, begitu Tasya. Baik. Saya ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, kalau dari hasil temuan SMRC, apa kira-kira yang jadi pertimbangan pemilih? Karena kita kemudian tahu bahwa Jawa Tengah ini kan seperti memotret duel Jokowi versus Mega ya. Bagaimana kemudian Lutfi itu seperti yang tadi Mas Yohan katakan lebih diasosiasikan seperti orangnya Jokowi karena mantan Kapolda. Kemudian Jawa Tengah kandang banteng dan PDIP masih menang kemarin pada pemilu 2024 di Jawa Tengah juga suaranya masih paling tinggi. Apa yang jadi pertimbangan pemilih menurut Anda, Mas Saidiman? Saya kira isu mengenai perang antara Jokowi dengan Mega ini memang valid ya kita lihat. Tetapi saya melihat di sini yang menarik adalah bahwa para pendukung PDI Perjuangan di Jawa Tengah itu cukup solid ke Andika. Pada saat yang sama walaupun kecenderungannya partai-partai di luar itu, kekuatan politik di luar itu ke Ahmad Lutfi, tetapi Pak Andika itu cenderung bisa mengimbangi Ahmad Lutfi di partai-partai yang lain. Bahkan di beberapa pendukung partai yang secara resmi mendukung Pak Lutfi itu berhasil dicuri oleh Pak Andika. Di satu sisi dia mengamankan basisnya, tetapi dia melakukan penetrasi ke basis-basis pendukung lain, termasuk basis-basis pendukung Pak Prabowo kemarin dan juga Pak
Anies gitu ya. Iya. Walaupun tidak dominan di sana tetapi lumayan kuat ya mengambil suara dari sana. Sementara pendukung Ganjar itu sangat solid ke Pak Andika. Nah itu yang terjadi, itu yang menyebabkan kenapa kemudian ini pertarungan seimbang gitu ya. Bahkan kalau kita lihat angka absolutnya sedikit di atas begitu ya, walaupun tidak signifikan secara statistik. Iya. Kemudian yang kedua tadi disebutkan oleh Mas Yohan soal profil demografi, misalnya beliau kuat di usia tertentu, kemudian yang relatif berpendidikan gitu ya. Ini saya kira konsisten dengan yang kami juga temukan. Pak Andika ini sekarang ini lumayan kuat di daerah perkotaan, di mereka yang terdidik relatif lebih muda gitu ya. Dan menurut saya ini tidak terlalu mengejutkan karena itu tadi startnya Pak Andika ini kan belakangan dibanding dengan Pak Lutfi. Sehingga Pak Lutfi ini karena dari awal itu kemudian cenderung lebih kuat di wilayah pedesaan, wilayah dengan penduduk yang berpendapatan relatif rendah atau pendidikan relatif rendah. Itu terjadi karena memang dari awal sudah masuk. Sementara Pak Andika ini masih fenomena perkotaan, masih didukung oleh medsos, internet. Kita juga menemukan di dalam survei kami bahwa masyarakat Jawa Tengah ini menganggap bahwa internet dan media sosial itu adalah alat sosialisasi yang paling efektif untuk mengubah pilihan mereka. Dan ternyata kita temukan di dalam sebulan terakhir ada peningkatan yang cukup tajam. Exposure Pak Andika di internet dan media sosial ya. Saya kira ini juga menyebabkan kenapa kemudian terjadi lonjakan suara dalam sebulan terakhir pada Pak Andika. Baik, saya ingin bicara lebih spesifik lagi soal Jokowi efek ya. Ini sudah 2024 tapi kita masih bicara Jokowi efek juga nih karena apa kira-kira pengaruh pertemuan Prabowo dan Jokowi kemarin dan juga pertemuan antara Jokowi dengan paslon Lutfi Yassin kemarin. Apakah itu kemudian akan ada pengaruhnya terhadap pemilih yang mungkin masih belum bisa menentukan pilihan, Mas Saidiman? Ya mungkin saja ya, tetapi dalam studi kami sebenarnya pemilih itu relatif sangat independen di dalam menentukan pilihan. Kami juga menemukan ya, walaupun tadi di Kompas, Litbang Kompas itu menemukan undecided voters itu sekitar 40 sekian persen. Sebenarnya di dalam survei kami juga menemukan bahwa yang disebut sebagai swing voters itu juga cukup besar, ada 42% di survei SMRC yang menemukan bahwa publik Jawa Tengah sekarang memilih, tetapi masih kemungkinan besar mengubah pilihan itu 42%. Ditambah dengan 4,4 undecided voters, jadi angkanya sekitar 46% yang masih mungkin digarap. Tetapi kita lihat di sini bahwa sebenarnya warga yang masih mungkin berubah pilihan itu lebih didorong karena mereka belum cukup paham ya calonnya siapa. Bahkan kita menemukan bahwa para pemilih Pak Lutfi itu memilih Pak Lutfi sejak awal itu karena belum tahu calon yang lain. Sementara tokoh seperti Andika kan baru datang gitu ya sekarang. Saya kira juga di survei Kompas juga saya baca mereka yang menyatakan belum punya pilihan itu salah satu alasannya kan ya belum tahu calon, kemudian menunggu debat dan seterusnya. Jadi menurut saya mungkin ada aspek endorsement itu bisa berpengaruh, tetapi untuk publik Jawa Tengah menurut saya itu akan terbatas. Lebih pada figur si calonnya sendiri, sejauh mana mereka bisa meyakinkan pemilih bahwa dia benar-benar tokoh yang layak untuk dipilih, layak untuk dipercaya untuk membangun Jawa Tengah. Baik, Mas Yohan, Kompas mencatat ada 43,9% responden yang mempertimbangkan kandidat yang didukung Jokowi. Apa yang mungkin bisa Anda ceritakan dari angka yang cukup besar ini, Mas Yohan? Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang sama ketika kita di survei Pilpres ya. Pak Jokowi ketika Pilpres itu angkanya justru lebih tinggi ya, pengaruhnya di atas 50%. Nah kalau kita bandingkan dengan angka yang 43,9%, ini memang ada penurunan pengaruh ya. Orang mungkin masih ada yang mempertimbangkan, tapi juga banyak yang kemudian tidak mempertimbangkan. Oke, ya, Mas kan Yohan, mohon maaf saya potong. Jadi kalau pada saat Pilpres adalah siapa calon yang didukung Jokowi, artinya Prabowo, kemudian sekarang siapa yang calon yang didukung Jokowi untuk Pilgub begitu ya, Mas Yohan? Iya. Dan itu terjadi penurunan. Apakah karena faktor Prabowo dan Lutfinya yang kemudian memang membuat orang berpikir? Bukan, kami karena memang pengaruh Pak Jokowi yang sudah tidak lagi menjadi presiden ya. Jadi spotlight itu kan berubah ya dari semula Pak Jokowi kemudian bergeser ke presiden yang baru. Jadi turunnya karena sudah tidak presiden lagi ya, Mas Yohan?
Ya ini kalau kita bandingkan antara status ketika survei Pilpres dia jadi presiden, ketika survei Pilgub ini beliau sudah tidak jadi presiden, ini menjadi satu pola yang bisa aja kita Baik, baik. kesimpulannya ke arah sana. Tapi kalau kita lihat kelompok pemilih Pak Lutfi dengan kelompok pemilih Pak Andika, memang pamor Pak Jokowi itu justru lebih tinggi di kelompok pemilih Pak Lutfi ya, sekitar 50,7% pemilih Pak Lutfi itu masih mempertimbangkan Pak Jokowi. Sementara di pemilih Pak Andika itu hanya kecil, hanya kurang dari 40% yang melihat sosok Pak Jokowi itu punya pengaruh ketika mereka menentukan pilihan. Jadi memang kelihatan ketika terjadi penurunan pamor Pak Jokowi, ini juga menjadi berjalan terjadi penurunan juga bagi di mata pemilih bahwa Pak Jokowi tidak lagi menjadi variabel gitu ya. Memang saya sepakat Pak Mas Sediman tadi, secara umum pemilih kita ini kan otonom ya, pemilih yang sebenarnya cukup independen menentukan pilihannya. Tentu tidak menafikan distrak-distrak di lapangan ya soal ancaman intimidasi, politik uang ataupun pemberian bansos, potensi-potensi itu tentu bisa mempengaruhi pilihan atau mengubah pilihan orang. Tapi pada dasarnya pemilih itu sebenarnya punya otoritas untuk menentukan pilihannya. Tinggal bagaimana kemudian mereka ini tentu mempertimbangkan dalam proses itu banyak faktor. Nah, dalam konteks ini faktor terkait Jokowi effect itu masih ada tapi tidak sekuat sebelumnya gitu. Oke, baik. Saya ingin bicara soal mesin parpol, Mas Yohan. Bukan mesin parpol mungkin ya, tetapi kecenderungan pemilih yang kemudian kalau kita bandingkan dengan pilihan mereka di 2024. Jadi kalau menurut Litbang Kompas, pemilih PDIP, Nasdem, Demokrat memilih Andika, kemudian pemilih PKB dan Gerindra memilih Lutfi, sementara Golkar imbang di antara keduanya ya. Benar seperti itu ya Mas Yohan? Mungkin bisa dielaborasi seperti apa sebenarnya mengapa kemudian ada Nasdem dan Demokrat di Andika? Ya. Nah, jadi memang benar tadi ya yang disampaikan, tidak ada split voting gitu ya. Ada pilihan orang yang terbelah antara memilih partai dengan memilih sosok di dalam pilkada. Tapi kalau kita lihat kenapa PDIP begitu utuh, sebagian besar kelompok pemilih PDIP memang mengarahkan ke Pak Andika ya. Ini pola yang sama ketika di Pilpres kemarin dalam kelompok pemilih PDIP itu mayoritas memilih Pak Ganjar. Jadi kalau kita diskusikan soal bagaimana bekerjanya mesin partai, PDIP dalam konteks Pilkada Jawa Tengah relatif cukup efektif bekerja mesin politiknya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, padahal jadi memang ada kombinasi antara sosok Pak Andika Hendi sama kekuatan infrastruktur partai PDIP di Jawa Tengah. Karena pola itu tidak ditemukan di partai-partai yang lain, begitu dari 100% pemilih partai di dalam masing-masing kelompok partai itu, PDIP yang kelihatan menonjol memang mengarahkan ke Pak Andika. Sementara partai-partai yang lain cenderung menyebar gitu ya, meskipun ada beberapa partai yang cenderung lebih menonjol, tapi kelihatan memang yang paling solid itu memang PDIP. Hal yang sama bisa kita lihat di survei-survei yang lain, itu pola yang sama juga kelihatan gitu ya. Tadi sempat tadi sampaikan di grafik ya, PDIP itu juga punya kekuatan solid di survei yang lain. Hal yang sama juga ditemukan seperti halnya survei Kompas, pemilih PDIP sebagian mengarahkan ke Pak Andika. Jadi ini pertemuan antara kekuatan sosok dalam konteks pilkada gubernur ini, terutama di Pak Andika, kekuatan sosok juga kemudian disupport oleh kekuatan partai ya. Gitu ya, yang berkelindan jadi ini menjadi salah satu kekuatan Pak Andika. Iya, baik. Sama seperti tadi yang Mas Saidiman juga katakan bahwa PDIP cukup solid kemudian untuk menyatukan pemilihnya untuk memilih Andika. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Siapapun itu ya. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Yohan dari Litbang Kompas. Mas Yohan, ini kan angka undecided votersnya cukup besar ya, 43,1%. Apakah angka ini sudah bisa diketahui kecenderungannya kira-kira seperti apa Mas Yohan? Ya kalau kita lihat kembali pada pengaruh Pak Jokowi misalnya ya, angka ini relatif juga
dari kelompok total 100% undecided voter itu 42,1% itu menyatakan mempertimbangkan pilihan Pak Jokowi, 34,2% tidak mempertimbangkan. Jadi dari sisi itu bisa sebenarnya terbelah juga ya orientasi mereka terhadap Jokowi effect, tapi di sisi yang lain juga kita lihat banyak yang kemudian menjawab wait and see tadi ya, yang kemudian pingin menunggu masa kampanye selesai, pingin menunggu debat berikutnya. Jadi ini berkelindan antara orientasi politik mereka yang mungkin cenderung mengikuti tokoh tertentu, di sisi yang lain mereka juga kemudian membuka ruang untuk melakukan kalkulasi sejauh mana dua pasangan calon ini mampu dekat dan menjawab kebutuhan mereka gitu ya tentang Jawa Tengah 5 tahun ke depan gitu ya. Nah ini yang sebenarnya proses menimbang ini terutama dengan agenda debat berikutnya, masa kampanye yang mungkin 10 sampai 14 hari lagi ke depan, itu akan menjadi momentum mereka untuk mengkalkulasi, mengumpulkan referensi, dan kemudian pada saatnya nanti mendekati hari pemungutan suara mereka menentukan sikap. Ya ini wajar ya, ketika dalam konteks survei banyak orang yang kemudian ragu gitu ya, kemudian tidak mau menjawab gitu ya, dengan desain pertanyaan yang salah satu pertanyaan yang saya ceritakan tadi. Ini yang kami baca, ini bagian dari upaya responden untuk melakukan kalkulasi referensi, mengumpulkan referensi, sehingga mereka pada akhirnya juga memastikan diri, memutuskan akan memilih siapa di antara kedua pasangan calon tersebut. Meskipun orientasi pilihan tadi ya, kalau kita lihat 42,1% ini cenderung ngikutin Pak Jokowi dari kelompok undecided voter ini, sementara hampir separuhnya hampir sama ya, 34,5% tidak akan mengikuti, tapi secara umum dari kelompok ini memang wait and see tadi, pingin menunggu debat masa kampanye di akhir nanti, dan mereka pingin mengumpulkan informasi soal profil dua pasangan calon ini. Begitu Tasya. Baik, Mas Yohan, yang juga cukup menarik adalah bagaimana pemilih bimbang ini kemudian lebih besar dari kelompok di atas 58 tahun ya Mas Yohan. Ya, ini juga ya. disebutkan oleh Ya. Kompas. Jadi Apa yang kira-kira ditunggu oleh pemilih 58 tahun ke atas ini yang kemudian kalau kita bandingkan atau kita kontraskan pemilih muda jadi terlihat lebih antusias ya Mas Yohan? Ya. Jadi kan kelihatan semakin usianya semakin tua, generasinya semakin matang, kalkulasinya semakin banyak itu ya. Jadi kalau kita lihat dari kelompok usia itu, mereka yang sudah pengalaman ikut pilkada, asumsinya gitu ya, semakin usianya semakin tua, dia beberapa kali ikut pilkada, mereka mungkin pingin kemudian lebih memantapkan ya. Ada sisi rasionalitas dalam proses itu gitu ya, mengkalkulasi tadi, dibandingkan pemilih-pemilih yang pemilih mula yang relatif mungkin antusiasmenya lebih cepat untuk menentukan pilihan gitu ya. Kita lihat Atau misalnya jangan-jangan memang pemilih tua itu lebih sudah lelah dengan pemilu yang bertubi-tubi ini Mas Yohan? Nah, itu faktor lain ya, yang sebenarnya juga secara kualitatif bisa kita baca, memang pilkada ini kan rentetan dari sisa dari energi politik pasca pilpres ya. Kembali ke soal tadi, jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi Mas Saidiman juga sempat menyinggung soal hasil survei terkait bagaimana pola komunikasi yang dibangun Andika dengan pola komunikasi yang dibangun Lutfi, ini ada pola yang berbeda. Lutfi itu, pasangan Lutfi Taci Yassin itu lebih banyak dikenal oleh responden itu dari media luar ruang ya, baliho, kemudian spanduk yang di jalan-jalan. Karena memang kita tahu Pak Lutfi startnya lebih awal gitu ya, bahkan sejak dia masih aktif jadi Kapolda. Sementara Pak Andika ini lebih banyak dikenal melalui media sosial. Jadi ada pola yang berbeda antara bagaimana penetrasi campaign kedua sosok calon gubernur ini ke publik di Jawa Tengah. Baik. Itu menjadi masuk akal ketika pilihan-pilihan mereka yang konsumsi terhadap media sosial itu lebih banyak mengenal Pak Andika dibandingkan ke Lutfi gitu. Sementara Lutfi yang sebagian besar itu pemilihnya dari rural gitu ya, karena memang penetrasi yang mereka dapatkan informasinya dari media luar ruang yang memang secara masif jumlahnya mungkin ya kalau kita lihat selama di lapangan itu lebih banyak dibandingkan Pak
Andika. Jadi pola ini juga kemudian bisa menjawab salah satu jawaban kenapa undecided voter yang lebih banyak dari masyarakat secara usia lebih matang itu karena mengkalkulasi terhadap pilihan-pilihan itu mungkin bagi usia yang semakin matang itu tidak semudah mereka Generasi yang muda ya. masih generasi yang pendatang baru atau pemilih mula gitu. Iya. Jadi ada pola orientasi yang berbeda. Baik, saya ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, kalau angka SMRC kan 4,4% yang belum tahu atau belum tahu mau memilih siapa ya. Tetapi angka pemilih yang kemudian cukup besar itu 48,1 dan 47,5 itu juga belum terlalu solid kan ya Mas Saidiman? Ya, masih ada sekitar 42% publik yang sekarang sudah punya pilihan, itu menyatakan masih sangat mungkin untuk mengubah pilihan gitu. Sementara sekitar 58% yang sudah mantap. Jadi kalau kita jumlahkan antara yang masih mungkin mengubah dengan yang belum menentukan pilihan, itu juga masih sangat besar sebenarnya. 46,4% sekitar itu. Jadi segala sesuatu bisa terjadi sebetulnya ke depan. Kita tidak bisa memastikan ya siapa yang akan memenangkan pertarungan. Tetapi dari kajian yang kami atau dari hasil survei yang kami lakukan, ini untuk sementara sebenarnya ada beberapa potensi ya pada Pak Andika. Misalnya kita lihat dari sisi popularitas itu posisinya sama persis, 67% publik Jawa Tengah yang tahu Pak Ahmad Lutfi dan juga yang tahu Pak Andika. Jadi sama-sama 67%. Yang membedakan keduanya adalah sisi penerimaan atau akseptabilitas publik. Pada Pak Andika sedikit lebih tinggi, 92%, sementara Pak Ahmad Lutfi 85%. Dan kalau kita breakdown kenapa kemudian Pak Andika ini cenderung lebih disukai, ternyata menurut publik beberapa variabel kualitas personal dari masing-masing calon, misalnya perhatian pada rakyat, jujur dan bisa dipercaya, ketegasan, kemampuan memimpin, enak dipandang, dan kepintaran, itu Pak Andika cenderung lebih di atas. Oke, bukan faktor TNI Polri-nya ya Mas Saidiman? Ada juga. Kami bahkan melakukan juga survei soal itu. Kami tanya kepada publik, apakah Bapak atau Ibu lebih percaya pada polisi atau tentara dalam menjalankan tugas mereka untuk negara dan bangsa. Itu 74% menyatakan lebih percaya tentara. Hanya 18% yang menyatakan polisi. Dan ketika kita tanya apakah Anda tahu bahwa Pak Andika Perkasa itu adalah jenderal bintang 4 dan mantan Panglima TNI, itu 87% menyatakan tahu. Kita tanya juga apakah Anda tahu bahwa Pak Ahmad Lutfi itu adalah mantan Kapolda, seorang polisi bintang 3 dan mantan Kapolda Jawa Tengah, itu hanya 66% yang tahu. Jadi ada aspek-aspek itu, latar belakang tentara dan polisi tampaknya juga memainkan peranan yang kemudian menaikkan citra positif pada Pak Andika sedikit lebih kuat dibanding pada Ahmad Lutfi dari sisi ini. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk dua narasumber. Ini kan sisa waktu tinggal kurang dari 3 minggu. Masih ada 2 debat lagi, kemudian masih ada efek Jokowi yang kita tidak tahu akan bertemu siapa lagi dalam beberapa minggu ini. Kemudian juga masih ada pengaruh dari apakah hasil survei ini kemudian mengubah preferensi pemilih ketika mereka, kita bicara ya Mas Saidiman waktu itu bagaimana efek underdog, dan efek satu lagi bagaimana survei itu kemudian bisa merubah pilihan pemilih. Nah, kalau dari point of view paslon, apa kira-kira PR mereka terbesar di Jawa Tengah untuk kemudian meyakinkan mereka yang belum tahu memutuskan apa, dan kemudian merebut mungkin mereka yang kira-kira belum tahu mau memilih siapa. Mas Saidiman dulu mungkin. Saya kira PR utama untuk kedua pasangan calon ini adalah bagaimana mengenalkan bahwa mereka ini benar-benar calon. Saya tadi menyebutkan baru 67% warga yang kenal atau tahu Pak Andika, 67% pula ya warga yang kenal atau tahu Pak Ahmad Lutfi, dan ini sangat fundamental gitu ya. Lalu kemudian tentu saja meningkatkan likabilitas tadi, meningkatkan penerimaan publik pada mereka, dan ini mau tidak mau perlu dilakukan, tidak lagi, kalau untuk meningkatkan penerimaan publik itu tidak lagi cukup sekedar baliho, sekedar alat peraga luar ruang, tetapi sudah harus masuk kepada substansi persoalan, karena itu debat atau pertemuan-pertemuan umum, kunjungan relawan misalnya langsung kepada masyarakat, door to door dan seterusnya,
itu perlu dilakukan untuk kemudian lebih meyakinkan. Karena masih sangat banyak publik yang tadi masih mungkin berubah atau bahkan belum menentukan pilihan, itu karena dia tidak tahu sosok calonnya seperti apa, apalagi misalnya program kerjanya atau program yang akan ditawarkan kepada publik. Baik, Mas Yohan. Ya, tentu yang pertama dilakukan adalah merawat pemilih loyalnya ya. Bagaimanapun kedua pasangan calon ini sudah punya captive market ya, pemilih loyal yang sudah mereka garap. Yang kedua, bagaimana menjaring pemilih yang swing voter itu. Ya, saya sepakat dalam konteks itulah meningkatkan awareness itu penting dilakukan, tapi juga diimbangi juga bagaimana exposure meningkatkan, merebut hati pemilih agar kemudian menyukai kedua pasangan calon atau salah satu pasangan calonnya. Jadi sosok itu penting untuk kemudian dikenalkan, kemudian bagaimana kemudian banyak turun ke lapangan sehingga meningkatkan popularitas kemudian juga diimbangi dengan likabilitas. Orang ketika suka pasti kemudian cenderung akan memilih. Tentu ada media yang juga perlu pesan juga perlu disampaikan tentang apa yang akan mereka lakukan ketika mereka akan terpilih. Saya pikir persoalan Jawa Tengah seperti yang dilaporkan Kompas hari ini tentang lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi gitu ya, itu menjadi PR yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat pemilih Jawa Tengah, apa yang akan bisa ditawarkan oleh kedua pasangan calon ini secara konkret ya. Sehingga kemudian mereka punya persepsi yang kemudian semakin yakin bahwa pasangan calon inilah yang layak akan mereka pilih. Proses itu yang sebenarnya perlu dilakukan dalam waktu yang tidak panjang, sekitar kurang dari 3 pekan ini, sehingga kemudian kita bisa akan melihat mana kontestan yang mampu merebut hati pemilih, mana kontestan yang mampu kemudian memantik hati pemilih untuk memilih mereka. Baik, terima kasih Mas Yohan dan Mas Saidiman untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, Tasya. Terima kasih, Mas Saidiman. Yuk. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi sesaat lagi.